tasmiyatil isya. Ing dalam hukumnya menamakan sholat isya. Al-akhiratu yang akhir, al-atamata ing atama. Atama itu sholat gelap. Bahasa kita apa? Sholat malam ya. Tapi biasanya kalau kita sholat malam itu sholat tahajud. Tapi ini bukan sholat tahajud. Ini sholat isya. Dari mana Mbak? Sholat malam. Ada sholat isya. Boleh nggak kita nyebut sholat isya dengan sholat malam? Ini yang wal maghrib lan sholat maghrib asaan ing sholat sore, was subha lan ing sholat subuh, dan ing sholat pagi. Ke sholat pagi Mbak sudah sholat subuh. Ini hukumnya yukrohu, dimakruhkan. Ternyata hukumnya makruh. Opo antus sama atau menyebut, menamai atau dinamai opal isau isa al akhiratu yang akhir, al antamata ing sholat malam. Kita kalau sholat malam itu sholat tahajud. Kalau sholat isya ya isya aja, jangan nyebut ya Mbak, saya mau sholat malam padahal sholat isya. Kalau di sini dikatakan menyebut sholat isya sebagai sholat malam, itu hukumnya makruh. Hukum itu lil ahadisi krono hadis as-sahihati yang sahih, al-masyhurati yang masyhur bidzalika. Jadi Imam Nawawi menghukumi menyebut sholat isya dengan sholat malam itu hukumnya makruh berdasarkan beberapa hadis. Wa yukrohu lan dimakruhkan juga aidon antus sama yang tadi disebut dinamai opal maghribu, sholat maghrib isaan ing isya. Maghrib disebut sholat sore. Sholat sore Mbak sudah sholat sore tadi. Sholat sore itu maghrib atau asar? Nah, santri enggak, biasanya santri itu asar jam awal waktu ya. Ada yang suka asar awal waktu, maksudnya sekalian teman dulur. Karena dulu telat. Kemudian asalnya rajin banget. Nah, kita menyebut sholat maghrib sebagai sholat sore itu juga hukumnya makruh. Jadi kalau maghrib ya maghrib, isya ya isya. Kita tidak dianjurkan hukumnya makruh menyebut sholat maghrib dengan sholat sore atau sholat isya dengan sholat malam. Nah, mungkin khawatir confused ya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam, tahajud. Rawaina fi sahih Bukhari an Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani rahimahullah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlibanakum, jangan sampai mengalahkan kum ing sira sapa al-arabu orang Arab ala ismi sholatikum ing atase nama salatmu al-maghrib ing maghrib. Nabi pernah mengatakan begini, janganlah kalian terpengaruh dengan istilah orang Arab. Orang Arab itu biasanya mengatakan maghrib itu dengan istilah sore. Sholat sore itu sholat maghrib, orang Arab kadang nggak istilah itu. Kan Nabi mengingatkan pada kita jangan terpengaruh dengan istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab, yang menyebut sholat maghrib sebagai sholat sore. Itu berarti hadis menunjukkan kita nggak boleh, karena Nabi melarang. Ala ismi sholatikum al maghriba ing maghrib qala wa taqulu lan ngucap sapa Arab orang Arab dia al-isya, sholat sore malam. Wa amal hadis itu larangan. Tapi ada juga hadis yang membolehkan. Amal hadis anapun hadis al-waridatu yang sampai bitasmiyatul isya'i dengan menyebut nama sholat isya atamatan ing sholat gelap. Nah dulu
Bisubhi ing dalam sholat subuh wal atamati lan sholat atamah. Nabi nyebut isak dengan sholat atamah, sholat malam. Kata Nabi, andaikan kita itu tahu manfaat dan barokahnya sholat subuh dan sholat isak, subuh dan isak, la atau huma, mongko bakal nekani mendatangi sapa masyarakat orang-orang huma ing sholat subuh dan sholat isak, walau habwan, senajan dengan merangkak. Ini lebih luar biasa barokah sholat subuh. Mulane lek diajak subuh mestinya entengan. Coba Nabi itu bilang, andaikan tahu manfaatnya sholat subuh apalagi jamaah maksudnya, maka Nabi mengatakan mereka akan jamaah subuh walaupun dengan merangkak. Sayangnya kita nggak tahu, sehingga digedori pintunya lah. Si gak bangun. Nah, tapi lah itu yang kono. Kalau di sini nggak ada. Enggak. Paling ada cuma satu. Temennya yang banyak. Nah, enggak, santri biasanya ngaji. Santri itu sebelum adzan subuh kan udah bangun. Nah, ini persoalannya belum. Tapi marilah kita berusaha sebelum subuh udah bangun. Nabi mengatakan, andaikan masyarakat tahu manfaat barokah fadilahnya sholat subuh, tentu dengan jamaah dan isak, maka mereka akan datang walaupun dengan jalan yang susah. Kemana yang di atas golongannya kan kadang dilundung dari yang sholat. Yang di atas kan gampang, lebih mudah loh daripada yang naik. Tapi kan kita tahu makin jauh makin banyak pahalanya, sehingga yang paling banyak pahalanya kan sana. Kalau gedung di paling ujung itu ada muter-muter, apalagi kalau berangkatnya kemudian lewat sana. Itu kan jelas toh kaidahnya, prinsipnya kan man kasuro amaluhu kasuro ajruhu. Makin banyak aktivitasnya makin banyak pahalanya. Mulanya kan ada bisa toh yang dari D mudun lewat mudun E, makin inilah. Tapi prinsipnya adalah sholat subuh dan sholat isya itu luar biasa. Insya Allah kita isya jamaah, subuh jamaah. Di konteks ini Nabi sendiri menggunakan kata sholat isya dengan atamah, sholat malam. Fajabah wajah ini ternyata begini. Ahaduma hadisnya begini, tapi kemudian Imam Nawawi ngajari kita menjelaskan tentang pengertiannya. Fajabu taijabe, ada hadis layak lamun tadi. Itu menurut wajah ini dari dua sisi. Imam Nawawi menjelaskan dari dua pengertian. Anahai kewakoan setuhune menamakan isak tadi atamata bayana likaunin nahi krono onone larangan laisa bitahrim, tidak menunjukkan haram balitanzi. Larangan menyebut sholat isak dengan sholat malam itu hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Karena walaupun Nabi di satu sisi pernah melarang, tapi di sisi yang lain Nabi juga pernah menggunakan istilah isak dengan atamah, dengan malam. Sehingga karena Nabi satu sisi melarang, satu sisi beliau juga menggunakan sendiri istilah itu, maka para ulama kemudian mengatakan hukum menyebut sholat isak dengan sholat malam itu tidak sampai haram. Jadi larangan Nabi yang tadi la taghlibannakumul a'rabu, tadi larangan untuk mengikuti tradisi Arab menyebut isak dengan malam itu bukan larangan haram tetapi makruh. Anau iku khawatipun biha, khutbah atau ceramah biha atau khitab sapa man wong yakhofu, yang khawatir annahu yaltabisu, bisa confuse alih ngatasi man apa al-muradu yang dikarepno, yang dikehendaki, lau samaha lamun menyebut sapa man ing isak
isaan isa. Jadi artinya yang kedua, yang pertama hadis itu tidak sampai menyebut haram, yang kedua alasannya agar tidak jumbo, tidak confuse. Nah, tadi yang Ustaz sampaikan misalnya kalau kita bilang sholat isya itu sholat malam, kita akan confuse dengan tahajud karena kita biasa nyebut tahajud itu dengan sholat malam, qiyamul lail. Agar tidak confuse antara kita dengan pendengar, maka kemudian Nabi mengajari kita untuk membedakan. Itu artinya ini luar biasa loh ajaran Nabi, agar kita itu tidak tidak salah, maka harus dipastikan dan dibedakan. Karena itulah kenapa kita bisa paham kenapa Nabi ajaran kita melarang tasabuh perempuan dengan laki-laki. Kalau perempuan rambutnya agak panjang, kalau laki-laki rambutnya pendek. Kalau perempuan itu pakai anting-anting, laki-laki tidak. Gaya bajunya kan beda. Gaya batik kok dibagi batik laki-laki dengan perempuan kan nggak sama. Like perempuan biasanya kan motifnya apa? Kembang, motif feminis lah. Kalau laki-laki kan gede, motifnya kan motif-motif maskulin, kan beda batik. Kenapa harus begitu? Agar beda, agar tidak tasabuh, tidak sama. Itu yang penting. Sehingga sampai istilah kenapa sholat isya gak boleh disebut sholat malam, itu agar tidak menjadi talbis, menjadi confuse, salah paham. Wa amma tasmiyatus subhi, nah itu isya clear, isya gak boleh. Lebih baik isya ya isya, maghrib ya maghrib. Bagaimana kalau subuh? Kalau kita misalnya ditanya, Mbak sholat apa? Saya sholat pagi. Subuh kita nyebut subuh dengan sholat pagi, boleh nggak? Wa amma tasmiyatus subhi, anapun menamai subuh godatan ing sholat pagi fala karohata, maka tidak makruh, boleh, karena kan nggak khawatir confuse. Kalau isya disebut sholat malam kan khawatir jumbo, khawatir confuse, khawatir talbis dengan sholat malam tahajud. Subuh kan nggak apa-apa, kan nggak khawatir jumbo dengan duha. Kode nggak duha dengan subuh, kan nggak kode. Nah, santri biasanya habis subuh langsung duha, nggak berhenti sampai duha, karena pondok libur, kemudian jamaah libur, habis subuh assalamualaikum dulu jam kok entah lagi udah terbit. Itu luar biasa. Itu kayak yang kemarin kita diajarkan habis subuh itu siapa yang wihitan membaca tertentu habis subuh sampai matahari terbit, maka pahalanya begini. Nah, santri benar-benar mengikuti itu. Dulu diceritakan, ada masih ingat Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau sholat subuh wudunya isya. Santri juga biasa sholat subuh wudunya isya, karena isya jam 4. Nah, kita nggak begitu, tetapi tadi sekali lagi kembali ke sini, subuh boleh dengan menyebut subuh sholat pagi, tidak makruh. Alam madhab sahih yang atasi madhab yang sahih. Waqat kasurat banyak wal hadis as-sahih tukang sahih bi istimalil wadati, yang dalam menggunakan nama sholat pagi. Banyak hadis yang menyebut sholat subuh itu dengan sholat pagi. Hadisnya banyak, karena itulah para ulama mengatakan boleh sholat pagi, nggak perlu makruh, beda dengan isya. Kalau nyebut sopo jamaatun, sekelompok jamaah minahasa asalina, saking ulama-ulama mazhab Syafi'i, kalau hatta dalika. Tapi sebagian mazhab Syafi'i ada yang menyebut itu makruh. Tapi secara umum menurut mazhab Syafi'i tidak apa-apa, nggak makruh. Walaupun ada sebagian yang menyebut makruh. Saya kira kita bisa paham, karena secara umum sholat subuh itu ya disebut sholat subuh, tidak sholat pagi. Karena itulah kita hendaknya tidak merubah nama. Tapi andaikan kemudian kita menyebut sholat subuh dengan sholat pagi, itu mayoritas mazhab Syafi'i membolehkan. Tidak. Walaisa bi syai'in lan tidak apa-apa. Wala ba'sa lan tidak apa-apa juga
Oke, subuh berarti clear. Subuh boleh disebut dengan sholat pagi. Bagaimana kalau kita menyebut sholat maghrib dan isya dengan isya ain, isya dua isya. Pada karo dhuhur sama asar ya. Dhuhur sama asar itu disebut apa? Apa tuh? Oh, nanti nanya tante. Kayak kan ada toh, kayak kita lagi baca falak binas, muawwadzatain, gitu kan? Itu falak binas. Kalau maghrib sama isya disebut isya ain, isya 2. Boleh nggak kita nyebut maghrib dengan isya? Mbak, saya mau ke masjid, sholat isya ain. Berarti kalau sholat isya ain itu sholat maghrib dan isya sekalian di masjid. Boleh nggak nyebut gitu? Wala ba'sa, tidak apa-apa, boleh. Wala ba'sa lan tidak apa-apa bitasmiyatul maghrib, dengan menyebut sholat maghrib wal isya ain secara bersamaan isya ain ing sholat isya 2. Wala ba'sa lan boleh juga biqauli al isyaul akhirah. Kita menyebut lai isya itu isya akhir. Kalau maghrib isya awal. Kok tambah bulet ya? Mbak, sholat apa? Isya awal. Sholat apa? Sholat isya akhir. Mau tambah ruwet sendiri. Tetapi boleh isya akhir dengan nama isya akhir. Isya itu dengan isya akhir. Wala ba'sa lan tidak apa-apa biqauli al isya'u akhir. Wa malan barang nukila anil asma'i, saking Imam al Asma'i radhiyallahu an la yuqalu, tidak disebutkan isya al akhir. Tapi Imam al Asma'i mengatakan di dalam tradisi para ulama tidak dikenal istilah isya akhir itu. Isya ya isya, maghrib ya maghrib. Kalau maghrib dan isya itu digabung, artinya dijadikan satu istilahnya, istilah isya ini ada. Tapi maghrib disebut isya awal, isya disebut isya akhir. Kata Imam Al-Asmu'i itu tidak dijumpai di dalam tradisi para sahabat. Sehingga yo yang lumrah aja lah, isya ya isya, maghrib ya maghrib. Tapi ini kan wacana yang kita perlu tahu. Wakot sabata lan teman-teman tetap fi sahih Muslim, indal hadis sahih Muslim, anan nabiyas dune nabi iku qala ayyumam ro'atin. Ternyata nabi menggunakan istilah isya itu dengan isya akhir. Sehingga kemudian tadi boleh. Tapi kalau menurut Imam Asmu'i itu tidak menjadi kebiasaan. Jadi sahabat tidak terbiasa nyebut itu. Walaupun Nabi pernah mengatakan, salah satu hadisnya ini, ayyumam ro'atin, utai endini seorang perempuan, asobat yang ngenani, yang telah memakai bahuron. Bahuron itu apa namanya? Untuk wangi-wangi dupa. Jadi kata Nabi, kalau Anda kaum perempuan setelah maghrib kemudian pakai wangen-wangen siap bersama suaminya walatas had, maka tidak perlu datang ma'ana satani kita al isya al akhir jamaah isya. Tapi masuk mari maghrib terus gaya wangen-wangen sama suami ya habis sholat isya lah. Masuk mari maghrib ya nganten anyar. Masuk nganten anyar juga digedori merotuo. Artinya Nabi mengatakan kalau Anda sudah pakai wangen-wangen untuk sama suami, nggak perlu datang ke masjid untuk sholat isya. Jadi wis ono ae lah nang omah ae. Tapi kita masih ingat kemarin salah satu yang nggak disuka Nabi tidur sebelum isya. Sehingga kan isyaan dulu lah. Sehingga nyaman. Tapi konteksnya di sini bukan perempuan yang pakai wangen-wangen loh ya. Mau yang diingat itunya. Konteksnya adalah Nabi menggunakan istilah sholat isya itu dengan al-isya al-akhirah, sholat isya yang akhir. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan boleh nyebut isya itu dengan isya akhir. Walaupun menurut Imam Al-Asmu'i itu tidak biasa di kalangan sahabat. Wasabata lan tetap dalika min kalami halaik,
la yuhsauna tidak dijaga sapa sahabat minas sahabati fi sahihain wa ghairihima. Ini kan kemudian dikatakan tradisi istilah Isya akhir untuk menyebut sholat Isya itu tidak terbiasa. Para sahabat tidak terbiasa dengan menyebut itu. Begitu juga di kalangan ulama juga tidak umum. Sehingga Nabi memang pernah menggunakan istilah itu, sholat Isya dengan sholat Isya akhir, tapi sahabat tidak umum, nggak biasa. Laqad awdahtu lan teman-teman telah menjelaskan sapa ingsun zalika kullahu ing seluruhnya bisyawadihi kelawan beberapa hadis yang mendukung. Kalau Anda ingin mengkaji lebih lanjut tentang penggunaan istilah sholat Isya akhir dan seterusnya, Anda bisa baca di dalam kitab ini. Kitab namanya adalah Tadhibul Asma'i wal Lugha. Itu bicara tentang istilah-istilah. Oke, ini selesai bab tentang menggunakan istilah Isya, Maghrib, Subuh. Itu aja ya, 3 sholat. Oke, kita lanjutkan. Faslun fi hurmati ifsa'is sirri. Pasal tentang haramnya menyebarkan rahasia. Idza kana nalikane ana fihi ing dalem isa'us sirri apa dararun bahaya au idzaun atau sesuatu yang menyakiti. Wa mimma ini tentang menyebarkan rahasia. Hukumnya haram. Karena haram kemudian kita bilang, Mbak, tak omong ya. Tapi Anda jangan bilang-bilang loh, ini rahasia. Enggak. Artinya kalau memang rahasia ya enggak usah diomong. Kadang kita bilang ini rahasia umum. Rahasia kok sudah umum. Yo akhirnya kan enggak jadi rahasia. Tapi prinsipnya menyebarkan, masih ingat kemarin salah satu hal yang enggak boleh juga menyebarkan aib orang, ghibah. Ghibah itu kan menyebarkan aib orang. Itu enggak boleh. Yang di sini yang kita bicarakan adalah menyebarkan rahasia. Sehingga kalau Anda misalnya dipercaya, Mbak tolong ini rahasia, hanya kita aja yang tahu, jangan disebarkan yang lain, ya Anda tidak perlu bicara. Kalau Anda misalnya, ini rahasia loh Mbak, yuk kalau rahasia gak usah bilang ke saya. Lebih enak toh, aku gak usah diomongi, jadi biar saya gak beban. Kalau Ustadz biasanya kalau di warning begitu, ngomong liannya, daripada saya kemudian mendengarkan, kemudian mungkin saya nggak bisa menjaga. Kok keperucut apa ya? Tidak sadar kita ngomong, nggak usah ngomong. Biar saya nggak tahu, sehingga saya nggak punya beban untuk menjaga itu tadi. Itu lebih enak. Wa mimma lam nikus termasuk barang yunha yang dilarang anu saking ma apa ifsa usururi atau ifsa usururi utawi menyebarkan rahasia. Wal hadisu utai hadis fi ing dalam persoalan ifsa'us sirri maksudnya bukan surur. Itu kasiratun banyak hadis yang berbicara terkait menjaga rahasia. Wa utai menyebarkan rahasia iku haram. Idza kana nalika ana apa fihi ing dalam tadi ifsa'us sirri apa dararun sesuatu yang membahayakan au idzaun utawa sesuatu yang menyakitkan. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza hadasa nalikane berbicara sapa ar-rajulu seseorang bil hadisi kelawan sebuah pembicaraan summa iltafata kemudian dia berpaling ketika diajak ngomong kayak tadi yang saya sampaikan, Mbak ini rahasia loh Mbak, terus gak usah ngomong lah, saya nggak mau. Faya amanatun, maka itu orang yang bisa dipercaya. Baik, ya apa Mbak? Yang kemarin saya ngomong, gak usah ngomong Mbak, saya nggak kuat besok-besok. Yang kemarin yang mau saya bicarakan itu apa itu? Enggak. Jadi lebih enak kita yang tadi yang kalau Ustadz gak usah ngomong yang lain aja deh. Saya nggak mau denger. Karena kita nggak mau beban menjaga omongan orang. Nah, kata Nabi, ketika seseorang itu berbicara pada sesuatu yang sifatnya rahasia, kemudian dia nggak mau
berpaling, maka itu termasuk perilaku yang amanah. Karena kita tidak mau dibebani dengan mendengarkan sesuatu yang nggak boleh kita sebarkan. Oke, tapi prinsipnya menyebarkan rahasia itu hukumnya haram. Faslun, kita lanjutkan. Fi karohati ayus ala. Yang dalam makruhnya ento ditanya. Ayas ala ya, atau ayus ala, sopa arrojulu seseorang min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Ini kita bertanya pada perilaku orang lain yang tidak ada kepentingan, maka hukumnya makruh. Tapi ini nanti bisa, saya kira ibu bisa ini harus menjadi wacana baru. Fima doroba imro'atahu. Kalau ngikuti secara ini yang hadis ini sering dipakai oleh sebagian orang, bahwa suami tidak boleh ditanya kenapa dia memukul istrinya. Ini luar biasa loh, ini bagiannya gender. Itu kan Anda ngaji apa kemarin? Gender itu al-arabain itu. Nah, asidin alat iya, selupa lah, keadilan gender. Nah, coba ini kan ada hadis, ada bab tentang kita tidak boleh bertanya kepada seorang suami kenapa dia mukul istrinya. Seolah-olah mukul istri itu adalah sesuatu yang nggak boleh ditanyakan. Yo tak gepuk istriku dewi. Kenapa kemudian kalau istrinya mukul suami nggak pernah kok kemudian menjadi urusan? Mestinya kalau ditanya, Mbak, kenapa sama kok ngajar suaminya? Itu gak apa-apa tuh suami saya sendiri. Misalnya, kalau di sini katakan hukumnya makruh bertanya pada seorang suami, fima doroba imro'atahu, kenapa dia mukul istrinya? Ini persoalan gender. Tapi sebetulnya kan Imam Nawawi sangat profesional. Jadi dia menempatkan hadis ini di dalam konteks fi ghairu hajatin. Kita tidak boleh mencampuri sesuatu yang kemudian tidak urgent. Tapi kalau kemudian ini persoalan urgent, kenapa kemudian muncul KDRT, kan persoalan beda lagi. Itu yang saya kira kita harus menempatkan hadisnya. Yukrohu, dimakruhkan. Ayus ala, atau ditanya, sapa arrojulu seseorang. Fima ing dalem sesuatu doroba, yang mukul sapa rojul imro'atahu ing istrinya. Jadi seorang suami itu makruh ditanya, kalau ditanya, Mas, kenapa sampean memukul istrimu? Nanya itu loh nggak boleh, hukumnya makruh. Nah, terus kalau begitu siapa yang membela istrinya? Kalau muncul KDRT. Min ghairi hajatin kelan tanpa ada kebutuhan. Rawaina fi awali hadal kitabi fi hifdzil lisan. Hadis ini masuk juga di dalam bab tentang menjaga lisan. Jadi konteksnya adalah menjaga lisan sehingga kita tidak akan bertanya dan berbicara tentang sesuatu yang nggak perlu. Sekarang saya kira konteksnya beda ya. Sekarang dengan adanya peraturan KDRT dan seterusnya, di mana kemudian itu untuk melindungi hak istri, maka persoalannya menjadi beda. Ini konteksnya kalau di dalam bab sebelumnya yang kita bahas dulu, itu adalah menjaga lisan agar kita tidak jatuh pada sesuatu yang nggak benar. Nah, kalau di sini kita muncul lagi hadis ini di dalam konteks agar kita tidak melakukan sesuatu yang nggak perlu. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu nggak kita bertanya pada seseorang suami yang memukul istrinya? Kan begitu. Kira-kira menurut Anda perlu nggak? Kayak menurut Anda juga enggak. Nah, mestinya kan itu bukan hanya perlu, karena di dalam ajaran kita kan semua perilaku itu kan ada dasarnya. Kenapa dia ini? Itu yang harus diklarifikasi. Sehingga kemudian yang sering di masyarakat kita kan gitu, gak usah ngurusi rumah tangga orang, terus biarinlah itu urusan suami istri. Enggak, mestinya enggak begitu. Kalau mungkin cekcok mulut, oke lah. Tapi kalau sudah persoalan fisik, pemukulan,
itu menjadi persoalan yang harus diklarifikasi. Fi hidrisan al hadis as-sahihah fi sukuti ing dalam diam amma saking barang la tadharu yang tidak tampak jelas fi ing dalem apa al maslahatu. Wa dzakarna al hadis as-sahih min husni islamil mar'i. Iku termasuk Islam yang baik, tarku utai ninggal ma oleh tinggalin mar'i ma ing barang layak nih yang tidak tidak menginginkan sopeman. Salah satu perilaku yang baik adalah kita meninggalkan sesuatu yang enggak perlu. Rawaina fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Umar bin Khattab radhiyallahu anin Nabi alaihi wasallam qala la yus'alu tidak ditanya sapa rajulu seseorang. Nah, ini hadisnya Abu Dawud, Nasa'i. Hadis ini saya kira populer banget, iya Mas. Hadis ini populer banget di dalam persoalan KDRT. Alasan ini juga toh pernah ada, Anda masih ingat ada fatwa hadis ini yang dipakai oleh fatwa kalau nggak salah di Saudi atau di mana, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri itu tidak bisa dituntut di pengadilan. Itu kan ancur-ancuran istrinya. Salah satu hadisnya ini, bahwa suami tidak boleh ditanya kenapa dia mukul istrinya. Bahkan ada lagi ada beberapa fatwa yang saya kira perlu dipertimbangkan ulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dari Umar bin Khattab. Tetapi saya kira hadisnya valid, insya Allah sahih. Hanya konteksnya yang saya kira perlu kita pahami. Kenapa Nabi mengatakan itu? Sehingga Imam Nawawi kan ini dimasukkan di dalam hifdzul lisan, dimasukkan di dalam konteks sesuatu yang tadi ghairi hajatin. Jadi konteksnya beda. Saya kira kita tidak mempersoalkan hadisnya, tapi yang kita persoalkan adalah konteks hadis itu. La yus'alu tidak boleh ditanya sapa rajulu seseorang fima ing dalem barang. Alasan doroba yang mukul sopo suami rojul imro'atahu ing istrinya. Oke. Nanti kita lanjutkan besok fi babi syi'ri, bab tentang syair. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.